Terima kasih Anda masih di Economics. Saya langsung membahas pertanyaan kita terakhir tadi. Sampai di level mana hingga akhirnya orang melakukan revenge saving itu malah membuat keuangan dia tuh malah amburadul gitu. Jadi tertekan. Malah gitu. tertekan gitu. Wah, saya harus saving gitu. Jadi begitu. Iya. Sebenarnya tadi kalau kita lihat ya, di mana sih dikatakan bahwa revenge saving ini udah nggak sehat loh porsinya gitu. Kalau tadi, karena ketakutan kita, kok pengen semua uangnya ditabung. Kalau kita punya pendapatan 100%, contoh misalnya, kita punya pendapatan 10 juta, kemudian 80%-nya, 8 jutanya udah langsung kita tabung. Kita hidup dari 2 juta aja. Jadi kita kayak menyiksa diri kita sendiri. Kemudian kalau kita belanja sesuatu, kita berasa salah nih. Aduh, harusnya tadi itu nggak ngeluarin ini, harusnya nggak usah ngeluarin ini. Jadi dilema buat diri kita sendiri. Kemudian kalau apalagi yang membuat kita jadi nggak sehat gitu. Jadi kita jadi nggak bisa ngambil keputusan apapun. Bisa jadi ada keputusan mungkin saham lagi nggak oke misalnya, tapi mungkin reksadana atau misalnya emas lagi oke banget. Tapi karena tadi, aduh jangan deh nanti ketakutan, jangan deh nanti ABCD. Jadi uangnya cuma ditabung aja biasa. Jadi inilah ketika kita tidak bertumbuh, ketika kita hanya mengalami sebuah ketakutan, maka ini udah nggak oke. Gitu. Itu menarik, Dan karena ketika kita jadi mental kita stres, kebanyakan masyarakat kita, kalau dulu ada namanya fenomena doom spending, di mana orang belanja karena dalam kondisi tertekan dan emosional, stres. Yang ditakutkan adalah karena stres, dia jadi tidak menikmati hidup, ujung-ujungnya malah berlari ke tempat yang lain. Yang artinya tadi mau numbuhin kekayaannya, malah kekayaannya hilang dalam sekejap. Jadi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu bisa membuat dalam kategori bahwa ini udah nggak sehat nih. Itu menarik. Kita tinggal Mbak Rista bahwa ada celah-celah menuju kita harus kemanain gitu uang kita gitu. Satunya adalah bagaimana bermain dengan saham dan lain sebagainya macamnya gitu. Kalau dari Bang Rifki sendiri gitu, apakah melonjaknya IHSG menjadi all time high 9.000, harga emas yang mencapai 3 juta di di marketplace, apakah itu menjadi salah satu trigger orang untuk saving gitu atau nabung sekarang bisa jadi apalagi dengan arus informasi kan yang udah sangat masif ya, orang dari berbagai sosial media bisa melihat berbagai macam quote unquote skema investasi yang bisa kaya cepat dan segala macam gitu. Tapi mungkin kita balik lagi esensi saving di awal itu apa? Sebetulnya kan yang paling basic itu adalah memperlebar dan mempertebal safety net. Kalau ada bencana, punya uang yang cukup. Kalau nanti ada kebutuhan untuk membeli rumah, segala macam itu bisa cukup. Nah mungkin itu yang saya rasa fondasinya perlu dibangun. Setelah itu kalau kemudian mau melipat gandakan kekayaan untuk kebutuhan leisure atau konsumsi, nggak masalah gitu. Tapi kalau kemudian saving ini bukan tujuannya buat safety net, tapi menggandakan sehingga kemudian menaruh semua saving atau wealth-nya di aset-aset yang risky, ini kan yang kemudian menjadi berbahaya gitu. Jadi nampaknya literasinya ini perlu dikuatkan bahwa satu, ini adalah safety net, kedua baru ke investasi yang mungkin sifatnya secondary atau tertiary. Baik, kalau dari pelaku literasi sendiri, kita tahan dulu terkait dengan literasinya. Kalau dari teman-teman di retail gitu, yang selalu benar-benar berhadapan langsung dengan konsumer gitu, melihat ini adalah sebuah fenomena yang nanti akan hilang gitu ya, ataukah ini hanya jangka menengah saja nih akan terjadi gitu, atau akan sustain terus nampaknya gitu, itu gimana melihatnya? Kalau kita lihat sih memang ini jangka menengah ya, tapi sifatnya dinamis, artinya tergantung juga kondisi ekonomi pada saat itu gitu kan. Misalnya tiba-tiba nanti ada krisis lagi yang kita waktu itu kan juga kaget ya, adanya COVID, terus kemudian tiba-tiba orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi yang nggak prepare di situ pasti merasakan traumanya karena tiba-tiba nggak punya tabungan, padahal mereka kehilangan penghasilan dan harus tetap hidup gitu kan, walaupun di rumah gitu. Nah jadi orang banyak belajar di situ, sehingga ini menjadikan orang lebih waspada, kemudian lebih bijak gitu. Nah jadi kita ngelihat memang ada pergeseran nih, pergeseran di mana yang tadinya mungkin orang nggak terlalu banyak berpikir, kemudian spend, sehingga konsumsi kita memang tinggi gitu, relatif tinggi sumbangsinya ke GDP atau ke growth. Sekarang ini orang lebih bijak. Nah ini akan bertahan terus. Tapi nanti kita lihat tadi kita kan sudah lihat nih sekarang yang awal sudah mulai membaik tuh dari market IHSG. Kita tentu berharap walaupun juga jangan terlalu berharap banyak ya bahwa ekonomi akan tumbuh pesat karena perkiraan kan masih kisaran 5%. Kalau 5% itu tentu kita seperti biasa aja gitu, nggak terlalu banyak perubahan. Nah kita berharap memang
ke depannya selain daripada market. Karena kalau marketnya baik, IHSG 9.100 itu kan dampaknya kan ke segelintir orang gitu kan. Kalau kita mau merasakan benar-benar harus GDP-nya yang kita lihat, kemudian juga nanti daya belinya meningkat gitu dengan penghasilan yang bertambah. Nah itu masih belum kelihatan nih, masih harus nyari dulu hilalnya kapan gitu kan, datangnya gitu kan. Nah kalau udah nampak seperti itu, baru kita juga bisa ngelihat pelaku retail ini udah bisa lebih agresif lah. Kalau sekarang kita lebih fokus ke internal, bagaimana logistiknya, distribusinya itu lebih efisien, kemudian kita juga bisa memahami customer spendingnya seperti apa, sehingga kita bisa ngasih secara lebih efisien barang dengan lebih murah gitu ya, itu yang sisi tepat. kehati-hatian juga dari teman-teman di retail Persis, gitu ya. persis. Kalau dari Mbak Arista, kira-kira Mbak Arista, sehingga kalau kita melihat kondisi saat ini gitu dengan adanya fear, ketakutan akan berlebihan segala macam, sebenarnya pesan paling sederhana yang akan disampaikan as a financial planner gitu, dengan revenge saving ini benar-benar bisa membantu kita dalam mengelola keuangan, bukan malah menyulitkan kita gitu. Itu akan seperti apa kira-kira? Oke, kalau pesan dari saya sebenarnya gini, betul kata Mas tadi, merencanakan keuangan itu adalah kita yang mengendalikan uang, bukan kita yang dikendalikan oleh uang, gitu ya. Sama, kita juga nggak bisa dikendalikan market gitu ya. Jadi kita yang mengendalikan kondisi keuangan kita. Jadi yang paling benar adalah tadi, benerin dulu pondasinya, pondasi keuangan kita. Baik tadi itu, ketika punya pendapatan jangan lupa dikelolanya gitu ya. Skala prioritas wajib, butuh dan ingin, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kelola utangnya. Karena saat ini masyarakat kita itu banyak sekali berhutang. 80% masyarakat kita terjebak dengan hutang konsumtif, bukan hutang produktif. Gitu ya. Dari sana baru kita tadi pertebal. Kalau memang kita dalam kehidupan itu kan selalu ada resikonya. Kita perlu dalam membuat anggaran keuangan kita itu punya mitigasi resikonya. Kita punya yang namanya perlindungan dalam bentuk dana darurat. Kalau kita dalam keuangan personal itu ada 6 kali, 9 kali, 12 kali dari pendapatan. Artinya kalau terjadi nanti kondisi kita terkena PHK atau bisnis kita tidak berjalan, kita paling tidak masih bisa menjalankan kehidupan kita tanpa menjadi beban buat siapapun, bahkan tidak menjadi beban buat negara sebenarnya. Kalau kita udah kuat nih secara kondisi keuangan kita gitu ya. Kemudian kita punya juga yang tadi, kita tuh nggak selamanya dalam kondisi sehat. Artinya kita juga punya perlindungan dari sisi asuransinya. Kuatin ini dulu, sepakat, kuatin dulu pondasinya, baru kita ngomongin tentang bagaimana kita punya kekayaan, melipat gandakan kekayaan gitu ya. Nah jadi pesan saya, ketika kita dalam situasi kondisi seperti ini gitu ya, orang yang bertahan adalah bukan orang yang pelit. Gitu ya. Karena pelit itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Revenue spending itu bukan hukuman gitu ya. Tapi ini adalah sebuah kebiasaan baik yang kalau diikuti dengan tujuan keuangan yang tepat, ini akan menjadi habit yang baik. Jadi kalau bisa walaupun ada kondisi seperti ini gitu ya, tetap melakukan spending, tetap juga kita harus belanja juga gitu ya, tetap juga liburan untuk menjaga kewarasan. Jadi pesan saya adalah lakukan menabung boleh, berinvestasi boleh, kemudian tapi tetap harus bertumbuh dan tetap harus waras saat ini. Karena kalau tidak waras, keuangan kita tuh akan keluar begitu aja. Iya, benar lagi pula, jangan sampai nanti terjadi stagnansi ekonomi yang kita khawatirin gitu kan Mas Rizky. Ini menarik sebenarnya, tapi kita sudah sampai di akhir dari Ekonomik malam hari ini, dan tetap ingat bahwa Ekonomik kemudahan, tapi yang namanya wawasan dan cuan harus tetap berjalan. Terima kasih Mbak Jimmy, terima kasih banyak, terima kasih Bang Risa, terima kasih Bang Rizky sudah di Ekonomik malam hari ini. Dan ini kita sudah ada, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita benar-benar bisa merasuk ke hati kita, ke pikiran kita, bahwa literasi keuangan itu penting, namun reverse saving bisa menjadi baik asalkan kita tahu parameternya seperti apa. Jangan sampai nanti malah reverse saving bikin kita malah kesulitan dalam mengelola keuangan. Sekali lagi terima kasih banyak, saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.